Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh dan Solehanya Ustazah kelas 4? Ustazah harap kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini kalian belajar bersama Ustazah Riris. Belajar tema 2 subtema 1 dengan muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Muatan yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia tentang ringkasan berdasarkan gagasan pokok. Ringkasan berdasarkan gagasan pokok. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Fungsi ringkasan yaitu untuk memahami sebuah buku atau karangan. Dengan membuatan ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Langkah membuat ringkasan teks yaitu: yang pertama, membaca teks atau cerita, yang kedua, mencatat gagasan pokok, yang ketiga, merangkai gagasan pokok, dan yang keempat, menuliskan ringkasan dengan urut, dan yang kelima, gunakan kalimat yang ringkas dan hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Berikut contoh membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok yang berjudul Sajian Berbeda dari Timur Indonesia. Paragraf pertama. Hari Minggu siang ini, Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Secara rutin, Edo dan keluarga besar dari pihak ibunya berkumpul. Tempat berkumpul diatur bergantian. Hari ini, giliran rumah Edo yang menjadi tempat kumpul saudara. Dari paragraf utama ini, manakah gagasan pokok? Ya benar, gagasan pokok terletak pada kalimat utama, yaitu hari Minggu siang ini Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Dan paragraf kedua, Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan aneka makanan khas Maluku, daerah asalnya keluarganya. Ketika kumpul keluarga, selalu makanan Maluku yang dihidangkan. Memang sengaja supaya tradisi makanan keluarga besar tetap terjaga. Dari paragraf kedua ini, manakah gagasan pokok? Ya benar, gagasan pokok terdapat pada kalimat utama, yaitu Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Dia ingin memperkenalkan aneka masakan khas Maluku, daerah asalnya keluarganya. Paragraf ketiga. Di meja makan tersedia beragam makanan. Edo menunjukkan deret makanan ke teman-temannya: singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, nasi jaha, ikan cakalang, gahu, dan sambal colo-colo. Ternyata masyarakat Maluku jarang makan lauk dengan nasi. Sumber karbohidrat bagi mereka biasanya sagu, singkong, ubi, pisang rebus, atau nasi jaha. Nasi jaha adalah ketan atau beras yang dimasak dengan santan, dibungkus daun kelapa, dan dimasak dalam bumbu. Lauknya adalah ikan cakalang bakar dan sambal colo-colo. Sambal colo-colo terbuat dari potongan cabai, tomat, bawang merah, serta ditaburi garam dan perasan jeruk nipis. Ada pula gahu, yaitu campuran sayur dengan parutan kelapa dan dibubuhi perasan lemon cuy, mirip dengan sayur urap di Jawa. Pada paragraf ketiga, manakah yang termasuk gagasan pokok? Ya benar, gagasan pokok terdapat pada kalimat utama, yaitu di meja makan tersedia beragam makanan. Dan paragraf keempat, wah, hari itu Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku.
Pulau Rempah di bagian timur Indonesia. Lagi-lagi mereka merasakan bukti bahwa Indonesia memang kaya. Dari paragraf keempat ini, manakah yang termasuk gagasan pokok? Iya, benar. Gagasan pokok terdapat pada kalimat utama, yaitu wah, hari itu Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku. Setelah kita mengetahui gagasan pokok yang terdapat pada setiap paragrafnya, lalu kita merangkai gagasan pokok. Paragraf pertama, hari Minggu siang ini Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Paragraf kedua, Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan masakan khas Maluku daerah asalnya. Paragraf ketiga, di meja makan tersedia beragam makanan. Dan paragraf yang keempat, Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku. Jadi, untuk membuat ringkasan, mudah ya. Berikut ini adalah ringkasan dari teks di atas. Yang kedua, muatan IPA, yaitu cara menghasilkan bunyi pada benda dan sifat-sifat bunyi. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, pada pita suara. Saat kita berbicara, maka pita suara kita akan bergetar. Lalu yang kedua, yaitu senar gitar yang dipetik. Di sini Ustazah juga mempunyai contoh sumber bunyi antara lain alat musik, yaitu yang pertama biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua, alat musik marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumpukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, alat musik gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, setelah kita mengetahui contoh sumber bunyi pada alat musik, yaitu kita harus mengetahui juga sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu memerlukan medium untuk merambat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bunyi bisa muncul pada getaran yang dihasilkan oleh benda-benda atau zat-zat padat, cair, maupun gas. Tanpa adanya medium, bunyi tak akan bisa muncul. Bunyi tak akan bisa ditemukan di ruang hampa. Hal ini karena tak ada udara yang menghantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan medium. Yang kedua, yaitu dapat diserap dan dipantulkan. Contoh sifat bunyi satu ini dapat terlihat pada studio musik atau tempat dengan pengedap suara. Semakin baik pengedap suara yang digunakan pada suatu ruangan, bunyi yang keluar akan semakin kecil. Tak hanya dapat diserap, bunyi juga dapat dipantulkan. Kebalikannya, ruangan yang minim kedap suara akan menghasilkan suara yang terpantul. Pantulan bunyi ini akan menghasilkan gaung ataupun gema. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya adalah suara petir yang menggelegar di malam hari akan lebih keras. Ini karena udara di malam hari lebih rapat. Sementara itu, suara petir di siang hari pasti akan lebih pelan. Hal ini karena udara di siang hari lebih renggang dan suhunya lebih tinggi atau panas. Muatan ketiga, muatan SPDP, yaitu gambar 3 dimensi. Kemarin kalian belajar gambar 2 dimensi, sekarang belajar gambar 3 dimensi. Apa sih karya seni rupa 3 dimensi itu? Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dan yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun.
Dan yang ketiga, memiliki volume. Karya seni rupa 3 dimensi juga memiliki teknik dalam menggambar bentuk objek 3 dimensi. Yang pertama, linear. Linear yaitu menggunakan media pensil dan pena. Yang kedua, blok. Gambar tipe blok adalah gambar yang dalam pemvisualannya berupa blok warna hitam dan putih berupa garis outline. Dan yang ketiga, arsir. Teknik arsir merupakan perulangan garis baik teratur maupun acak dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong atau disebut rendering. Dan yang keempat, dusel. Dusel yaitu dengan menggosok hingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis. Alat yang digunakan adalah pensil, krayon, dan konte. Bisa juga menggosok menggunakan kapas untuk memberi tampilan gradasi. Dan yang kelima, pointillis. Warna kontras yang kuat daripada metode biasanya yang memanfaatkan perpaduan percampuran dari pigmen warna pada palet saat melukis. Dan yang keenam, akuarel. Teknik ini menggunakan bahan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lainnya. Hasilnya berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Teknik menggambar 3 dimensi juga menggunakan satu titik hilang, dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Contohnya seperti ini ya, ini titik hilang. Gambar di samping adalah contoh gambar 3 dimensi satu titik hilang. Di sini juga Ustazah mempunyai contoh gambar 3 dimensi. Ini ya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi gambar 3 dimensi itu bisa dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang ya. Jadi bisa dilihat dari sisi manapun dan memiliki volume. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, anak soleh dan solehahnya Ustazah kelas 4, dan tetap jaga kesehatan, rajin ibadahnya. Ustazah akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.